Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 untuk data yang kedua telah dirilis, tumbuh 5,2% annualized, membaik dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal 2 sebesar 2,1% annualized. Data pertumbuhan bulan Oktober untuk pendapatan personal dan pengeluaran personal telah dirilis. Masing-masing tumbuh 0,2% month-on-month, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan September sebesar 0,7% month-on-month. Untuk pengeluaran personal, sedangkan pendapatan personal tumbuh 0,4% month-on-month di periode yang sama. Pernyataan terakhir pimpinan The Fed menyebutkan akan sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneter di masa mendatang. Namun The Fed masih belum memikirkan terkait penurunan suku bunga. Data ketenagakerjaan bulan November akan dirilis pekan ini. Non-farm payroll bulan November diprediksi bertambah 180.000 versus penambahan sebesar 150.000 bulan Oktober. Sedangkan tingkat pengangguran bulan November diprediksi berada di level 3,9% sama dengan bulan Oktober. Kita masuk ke zona Asia. Kondisi manufaktur China bulan November mengalami perbaikan atau berada di fase ekspansi di level 50,7 setelah di bulan Oktober berada di fase kontraksi atau di level 49,5. Zona Indonesia, kondisi manufaktur bulan November masih berada di fase ekspansi di level 51,7, lebih baik dibandingkan bulan Oktober yang berada di level 51,5. Inflasi bulan November tumbuh 2,86% year on year atau 0,38% month on month lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan inflasi bulan Oktober yang tumbuh 2,56% year on year atau 0,17% month on month. Cadangan devisa bulan November akan dirilis pekan ini diprediksi meningkat menjadi 135 miliar US dollar setelah bulan Oktober tercatat sebesar 131,1 miliar US dollar. Tingkat kepercayaan konsumen bulan November diprediksi mengalami penurunan di level 123 versus 124,3 bulan Oktober, namun masih berada di fase optimis. Data penjualan retail bulan Oktober akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 1,9% year on year versus 1,5% year on year bulan September. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,72% week on week di level 7.059,91. IHSG masih cukup kuat berada di level 7.000-an. Pernyataan terakhir dari pimpinan The Fed bahwa The Fed akan sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneternya, dianggap oleh pasar bahwa The Fed telah selesai menerapkan kebijakan moneter yang ketat, seharusnya menjadi sentimen positif untuk global termasuk IHSG. Pekan ini beberapa data domestik yang akan dirilis diantaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan November, serta data penjualan retail bulan Oktober diharapkan dapat memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 380,28 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 13,88 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, energi, dan kesehatan, masing-masing sebesar 6,02%, 1,94% dan 0,55% secara mingguan. Pada tanggal 1 Desember 2023, yield benchmark Sun 5 tahun flat menjadi 6,61%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,58%, yield benchmark Sun 15 tahun turun menjadi 6,76%, dan yield benchmark Sun 20 tahun turun menjadi 6,87%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar 833,88 triliun rupiah
atau sebesar 14,89% dari total outstanding-nya, meningkat dibandingkan posisi per 24 November 2023, yaitu sebesar 826,53 triliun rupiah atau sebesar 14,81% dari total outstanding-nya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun ini. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.